Ya, teman-teman, selamat datang kembali di tutorial. Ini poin yang ketiga ya dari RPS yang ada. Kita langsung saja. Oke, ini di sini ada poin-poin yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini poin ketiga ya. Nah, kita coba zooming. Nah, di sini dia ada membuat daftar bernomor dan lain-lain. Nanti bisa teman-teman baca dan kita coba praktekkan satu-satu. Sembari teman-teman melihat video ini, silakan boleh di pause. Sembari juga teman-teman langsung praktek kalau ada laptopnya di hadapan, langsung dipraktekkan. Boleh di pause pelan-pelan, mempraktekannya. Boleh diulang lagi videonya sampai teman-teman bisa mengerti begitu ya. Oke, teman-teman, kita mulai. Ini membuat daftar bernomor. Nah, misalnya kita mau buat daftar bernomor tuh gimana sih? Nih, misalnya nih ya, kita langsung praktek. Nah, begini. Misal nih, tadi kita lanjutan ya. Kita buat halaman baru. Nah, nih misal kita misalnya mau buat daftar nama pesinetron atau bintang sinetron ya, bintang sinetron terkenal siapa. Misalnya ini kita biasanya kalau membuat begini kan kita buat dulu nih satu, misalnya siapa, Muhammad Iqbal, si ini ya, siapa, siapa tuh namanya, film saya lupa aja. Misalnya dua, misalnya siapa, Raffi Ahmad. Tiga, misalnya siapa, Lee Min Ho ya, Lee Min Ho. Empat, siapa lagi, misalnya siapa ya, misalnya si jarang nonton TV Indonesia mungkin ya, kemudian misalnya siapa, misalnya Tora Sudiro. Nah teman-teman, ini udah ada 4 ya. Nah ketika kita mengetik, kita kan harus enter, baru tulis nama, tulis angka, baru tulis namanya gitu kan. Padahal kita nggak perlu begini, kita bisa otomatisasi penulisannya. Misal, nah caranya itu ada di sini. Ini kita blok, kita seleksi. Lalu ada di bagian atas, di sini masih di bagian home ya, lihat di sini home. Nah di bagian sini nih, kelihatan ya, numbering tuh. Coba kita geser. Nah ada numbering namanya nih, numbering. Coba kita klik langsung ya. Nah tuh dia langsung begini. Yang awalnya begini jadi begini. Nah jadi kalau kita klik misalnya ini kita mau nambah lagi nama artisnya siapa misalnya Amanda Manopo, misalnya siapa lagi. Nah tuh pas kita ngeklik enter sudah langsung ada angkanya, kita nggak perlu yang lain-lain lagi gitu kan, nggak perlu ngetik lagi susah-susah, jadi tinggal tekan enter aja udah langsung. Nah selanjutnya nih teman-teman, misalnya siapa tadi, nah udah misalnya ini aja ya. Nah kita mau misalnya ada requestan atau ada apa ya namanya, ada perintah dari guru atau perintah dari dosen untuk membuat daftar nomor ini menjadi nomor Romawi yang II, II2, I3 ya. Gimana cara mengubahnya nih, ada di atas lagi, kita balik lagi ke atas yang tadi numbering. Ada tanda panah kecil di kanannya, diklik. Nah, coba kita klik. Nah, di sini ada banyak macamnya. Misalnya nih, nah ini tadi sesuai request. Tuh, kita klik. Tuh, langsung berubah. Misalnya siapa lagi?
Archimedes, entah siapa lah ya. Nah, jadi gitu aja. Ada pilihan yang lain lagi tadi di sini. Siapa nih? Nah, tuh ada yang bisa ABC, ada A pakai tanda kurung, nanti berubah jadi begitu. Oke. Gampang banget. Oke, lanjut kita ke poin selanjutnya. Itu ada yang namanya siapa nih? Mengatur identasi daftar. Nah, maksudnya itu sama seperti identasi sebelumnya, identasi paragraf. Kita mengatur jarak-jaraknya nih teman-teman. Coba kita lihat di paragraf tadi. Coba kita bagian define new number format. Oh, ternyata bukan di sini. Masih di paragraf ini ada ujung bagian kanan kecil ini, tinggal diklik. Sebenarnya hampir sama ya teman-teman. Coba kita edit. Nah, hampir sama teman-teman. Coba kita blok dulu, kita seleksi. Atau ada di sini mungkin. Sebenarnya ini tidak terlalu ini ya. Sama sebenarnya di yang paragraf ini tadi, kita tinggal bisa spacingnya berapa antar huruf gitu ya. Atau enggak ini esensi di sini double. Tuh ya, hampir sama ya. Sebelumnya begini, setelahnya begini. Nah, sama juga. Jadi mengubahnya dari sini tadi, ini bisa double, terserah sama teman-teman yang pilih yang mana. Oke. Nah, kita coba langkah selanjutnya ada apa di sini? Ada yang namanya tadi mengatur jarak nomor teks. Nah, atur jarak nomor dengan teks itu ada di mana? Ini sebenarnya gampang, ada di sini dia teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman bisa lihat di sini di bagian atas, kita ke atas. Ini ada kayak tanda panah kecil, tanda panah atas yang ada ini di bawah. Ini boleh teman-teman geser. Atau enggak diseleksi dulu deh nih ya, diseleksi dulu tulisan yang semua. Nah, sudah begitu, ini boleh digeser nih. Nah, tuh bergeser ya. Pas digeser deh. Gesernya tuh bagian yang bawah nih, ada yang bawah. Oh, atau mungkin yang atas. Nah, yang atas tuh. Ya. Dia ada bagian yang kayak bawah gini, ada yang atasnya. Ini kalau yang atas, kalau yang gini kan ininya nih daftarnya ya. Tapi kalau yang ini, yang bagian atas nih agak tanda panah ke atas. Nah, ini bisa digeser-geser. Sesuai dengan keinginan teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke poin selanjutnya. Itu ada di sini, yaitu membuat daftar berbutir. Berbutir itu yang gimana berbutir teh? Berbutir itu adalah yang seperti ini. Ini sebenarnya sama ya. Misalnya kita mau buat apa? List baru deh, list yang baru. Misalnya bahan membuat minuman kopi kekinian. Kopi kekinian. Misalnya apa? Misal kita mau buat kopi ini ya satu lah bubuk. Misalnya satu tuh bubuk kopi. Dua misalnya susu, ada namanya creamer,
ada namanya apa lagi, ada namanya gula, ada namanya susu kental manis mungkin ya, ada namanya brown sugar. Oke. Nah, ini teman-teman kita mau ngelis juga sama sebenarnya konsepnya seperti ini. Caranya diseleksi dulu pakai mouse gitu ya. Terus caranya kita bagian tadi di samping numbering. Teman-teman bisa lihat ya di atas gini. Di samping kirinya ada namanya bullets. Nah, ini bullets ini kalau kita tekan, bam, jadinya begini. Awal sebelumnya begini, sesudahnya begini. Nah, kalau sudah begini, teman-teman, coba nih. Ini ada petunjuk selanjutnya di sini menggunakan gambar sebagai tanda butir. Nah, jadi yang awalnya titik-titik ini kita bisa ubah sebenarnya sesuai dengan keinginan kita. Coba kita ini masih di sini ya, kursornya masih di sini. Ini ada tanda panah kanan kecil, terus dipilih. Nah, ini bisa kita pilih ada tanda love, ada tanda kotak, ada tanda panah begini. Coba kita klik. Nah, begitu ya, mengubah ya. Atau teman-teman nggak ditemuin di sini, mau misalnya tanda checklist, kita coba cari tanda checklist ada di mana sih. Diklik ini, terus ada di Divine New Bullets ya. Ini ada Divine New Bullets. Salah klik. Bener ya. Divine New Bullets, terus ada di sini nih. Picture, kalau picture ini ngambil dari internet, kita nggak perlu ngambil dari internet. Oke, simbol, kita klik simbol. Nah, ini dia teman-teman, kelihatan ya, banyak ya. Ini teman-teman, ini adalah kumpulan simbol-simbol yang ada dari seluruh karakter yang ada di dunia, karakter tulis ya. Nah, karena setiap negara berbeda, ada bahasa Arab, nanti di sini juga ada yang lain-lain. Jadi ini misalnya kita mau ada tanda pakai tanda apa ya, tanda checklist, tanda checklistnya ada nih. Nah, tinggal klik OK, baru OK lagi. Nah, berubah dia, ya kan? Jadi tanda checklist. Udah deh, jadi kita bisa nge-checklist atau lebih pas gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Oke teman-teman, begitu tadi poin untuk tutorial 3. Kita lanjut ke tutorial 4 ya, video setelah ini. Terima kasih teman-teman.